Ini ODP. ODP ini kalau di siklotron dia ada di bawah posisinya, jadi kita punya 4 ODP. Jadi ini untuk daya vakum yang lebih bawah, biasanya main di range -2 sampai dengan -7. Jadi kalau yang pertama itu dia pakai vakum pompa yang gede itu, dia vakum cuma sampai -2. Setelah -2 daya vakumnya nggak bakal bisa kalau pakai vakum yang biasa. Nah dia pakai ini vakum ODP, namanya oil diffusion pump. Jadi dia juga di vakum juga pakai yang vakum utama tadi, ada di vakum sampai -2. Nah dia ini cara kerjanya tuh dia ada di sini kan, ini dihubungin ke yang gede, ruangan yang gede, dia cuma sampai -2. Nanti dia di vakum secara oil diffusion pump. Jadi di sini nih ada macam bentuk oil yang dia nyiprat, dipanasin sama ini, ada heater. Jadi heater manasin oilnya menguap, terus dia bentuknya dibikin kayak pohon cemara gitu. Jadi dia nanti oilnya akan muncrat begini ke bawah. Nah itu nanti kalau dia fungsinya udah siap, dia akan membuka ini. Nah, ini namanya fat valve. Ini fat valve, terus ini ruangannya akan disedot. Jadi kayak partikel-partikel yang masih ada di chamber yang gede itu akan bisa dari sini ke trapping, terus dikenain sama oli. Olinya itu yang membuat si molekul yang tadi trap, dia nggak bisa lagi di sana. Jadi masuk ke sini, buka, terus dia kerja terus sampai dia dapetin vakumnya sampai -7. Jadi kalau kita pakai vakum biasa itu nggak bakal vakum. Makanya yang terkenal yang masih dipakai ini kalau nggak salah ODP, yang oil diffusion pump. Di tempat lain juga ada tuh yang orang vakum. Waktu kemarin dia bikin di WA Profan, gede-gede Pak, segini, gede-gede dari ini, gede segini. Cuma bentuknya hitam, jadi kalau ini kan pabrikan ya, bentuknya bagus, stainless nih. Jadi kayak lebih mahal nih. Kalau sebenarnya sama fungsi. Nah kalau ini butterfly, kita sih nyebutnya butterfly valve ya, tapi kalau di IBA nyebutnya fat valve. Fat valve ini dihubungi sama ini sensor switching ini. Jadi ketika dia buka, nutup, dia kasih tahu ke PLC, gue nutup, gue buka. Biasanya juga dia macam kayak ada aktuator di sini. Ini aktuatornya nggak ada, jadi kayak misalkan dia udah nyampe -2 nih, 5 kali 10 pangkat -2 embers. Di sini ada kayak aktuator. Ini aktuatornya akan dorong ya, dia yang tadinya posisi close, buka, gue udah siap. Ini buka gini, open. Nah ini si sensor ngasih tahu, gue udah kebuka. Si sensor ini cuma switch aja. Oke, ini on. Kasih tahu ke PLC, gue posisinya udah kebuka. Ada kalanya dia bikin hang PLC, jadi si switch nih dia nggak ngebaca dia apa ketutup apa kebuka, jadi si komputer bingung ini dia udah ketutup atau kebuka. Tapi bisa kita lihat kalau dia vakumnya masih bagus, berarti artinya dia kebuka. Jadi kayak dia udah kebuka, tapi sama si switchnya ini nggak dikasih tahu, udah kemungkinan ini yang rusak. Ini
3 jam juga ada di sini. Oke. Kan cuma gini-gini doang. Oke, ini diganti. Mungkin banyak waktu. Nah, ini ada data-data ini untuk temperaturnya. Temperatur kalau jadi dia juga didinginin oleh water cooling. Ada sistem water cooling. Didinginin, tujuannya pendinginan ini untuk nge-trap oli, jangan sampai olinya ke sana keluar. Olinya kan dipanasin, menguap kan, kalau menguap kan ke atas, sama dia didinginin. Tugasnya water cooler ini adalah supaya si oli ini yang udah dipanasin sama filamen nggak keluar sini, ngotolin sini. Jadi tugasnya dia nge-trapping partikel masuk sini, jadi yang sebelah sini akan jadi vakum. Jadi dia juga dikasih pemvakuman juga dari yang utama, tapi cuma sampai batas -2 hemat. Ini untuk apa? Ini tegangannya aja, tegangan untuk filamen ini buat manasin si oli diffusion. Ini kabel-kabel datanya yang sering pernah kejadian sih. Jadi olinya tuh filamennya tuh nggak mau running karena si vakumnya belum tercapai. Nah, itu kita bikin vakumnya dinaikin, jadi seolah-olah dibikin toleransinya udah dapet nih. Ini filamen ini si vakumnya udah nyampe nih, lu nyala gitu. Karena ini dipancing gitu, karena bagian batas bawahnya dia nggak dapet, makanya sedikit kayak direkayasa gitu ya, dibikin. Ini berarti nggak pakai motor loh? Nggak, dia pakai filamen aja untuk manasin si olinya. Kita pakai Santovac 5 yang buatan Jepang. Itu grade bagus buat vacuuming, biasanya beberapa orang pakai itu. Ini di sini ada aktuator untuk gerakin. Jadi tergantung pendinginnya nih. Kalau pendinginnya jelek, lagi chiller rumah sakit mati, itu bisa bikin ODP mati, drop. Terus vakum jadi jelek. Vakumnya jelek, bikin kita mau produksi jadi susah. Dia harus nunggu berapa jam dulu buat vakuming. Kalau belum dapat di range-nya 1,2 kali 1,46 hemat, itu berkasnya jelek. Efektivitas untuk bikin iradiasinya jadi turun, jadi nggak bagus. Nah, ini untuk kalau ini bisa ditempelin sama pengukurannya vakum di sini. Ini biasanya ada alat ukur untuk mengukur berapa kevakuman di sini. Kan ada 4 juga sistemnya. Kalau yang kita mau unvacuum, kita mau buka iop, itu dia dikasih gas nitrogen. Nah, gas nitrogennya bisa dimasukin ke sini, tapi ada valve lagi.
si ini filamennya nggak hasilnya kan dia cuma ini doang, cuma filamen. Ini juga nih water cooler ini ambilnya dari dia khusus, jadi ODP akan running terus pakai motor satu. Jadi dari rumah sakit ada heat exchanger di sini. Nanti heat exchanger dari sini masuk ke sini untuk pendingin ini. Jadi 24 jam. Jadi nggak boleh ada trouble. Kalau ini itu buat ngisi olinya. Ini sama aja kayak oli mesin. Nggak usah isi oli sini. Pakai olinya jenis piton hijau. Ini kalau ada kasus juga ini gara-gara ini oli nggak bisa vakum, nggak bisa naik ke atas itu. ininya keluar olinya. Olinya nggak keluar tapi vakumnya jadi jelek. Ini untuk bagian bawahnya untuk misalkan kita mau ganti oli. Kalau ini kan kayak bak kontrol aja nih. Ini posisinya berarti olinya lagi segini gitu kan. Olinya Dikit berarti olinya. nggak terlalu banyak, 250 mili. 250 sini 250 mili segini, nggak banyak kan. Ini sih kayak macam sensor itu sih, sensor biasa. Kita mau coba kayak listrik. Dia suhu di 36, suhu 36 dia apa? Off. Ini kalau dari apa ini city water dari rumah sakit jelek ya. Sensornya tuh sensor ke sini di plat sini dan kanan sini kan. Kalau sininya udah suhunya kayak macam setrikaan lah. Iya. Kalau setrika dia dari suhunya udah melarut, jadi nggak sambung. Terus ngasih tahu sistemnya berarti suhunya tinggi nih, ya udah. Kan dia mainnya pakai PLC, udah tinggal ngukur nilainya PLC ini berapa. Ini nyambung putus nyambung doang sih, kan kayak mungkin dikasih tegangan minus 12 atau 24 untuk deteksi. Oh ini gue ada, ini gue terlalu tinggi. Saya pakai dengan
kompleks sih sebenarnya bukan ini sebenarnya direct itu sistemnya kompleks, saling ada interlock, jadi kalau sini interlock lalu masih ada interlock lagi. Kalau yang ini relatif simple, lebih pneumatik, jadi kalau ada masalah ya udah range-nya ya sekitar situ, bisa lokalisasi udah sekitar situ aja. Kalau ini masih kadang sambutannya agak jauh lagi, agak kompleks kalau ini nggak terlalu.